Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami tahu bahwa ketika Engkau hadir, maka selalu ada jawaban. Ketika Engkau hadir, maka selalu ada jalan keluar. Ketika Engkau hadir selalu ada pewahyuan. Ketika Engkau hadir selalu ada pengurapan yang membebaskan kami, memberikan keteguhan dalam hati kami. Selama ada Tuhan ada mujizat, selama ada Tuhan ada pertolongan, selama ada Tuhan ada kekuatan. Sampaikan firman-Mu kepada kami, firman-Mu ya dan amin, dan firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala, bahwa saya kembali dikasih kepercayaan untuk berdiri di tempat ini sebuah anugerah. Dan Bapak Ibu tahu bahwa setiap kali Tuhan minta sesuatu daripada kita, tujuan Tuhan itu bukan untuk memiskinkan kita. Tujuan Tuhan itu bukan untuk memberikan beban bagi kita. Setiap kali Tuhan minta tenaga, waktu, keuangan, pengalaman, semua yang ada pada kita, nggak ada yang hilang sebenarnya. Tuhan itu cuma hanya menguji hati kita. Pak Gembala, ketika saya sebelum datang ke tempat ini, saya doa khusus untuk Victory, dan ada sebuah penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya lihat Pak Gembala itu seperti menyerahkan sesuatu yang berharga selama ini, kemudian bukan itu hilang, tapi diserahkan. Itu diserahkan dengan sukacita. Dan saya lihat ada orang yang berkata, kok enggak rohani katanya berdoa, tapi kok serahkan hal yang selama ini berharga. Lalu Tuhan berkata begini, bahwa gereja ini akan mengalami periodik waktu selama 3 kali untuk mujizat yang besar. Dan mujizat yang pertama ini sedang terjadi dalam rentan 7 tahun sekarang. Saya enggak tahu ketika problem yang saya nggak bilang itu problem, berkat yang Tuhan berikan kepada kita ini sudah masuk 7 tahun atau belum. Tapi finishing 7 tahun, maka 7 tahun kedua itu adalah 7 tahun kelimpahan yang luar biasa. Dan ini adalah masa persiapan yang baik akan membuat seberapa kita sanggup. Dan Tuhan tunjukkan kepada saya itu Bapak seperti punya urapan Yusuf. Gereja ini akan menjadi gereja yang akan menjadi be a role model, bukan cuma bagi Surabaya. Saya tuh selalu kalau saya datang ke Surabaya itu saya selalu cemburu dengan orang-orang Kristen di Surabaya. Karena Injil pertama itu datang di Ambon, saya ini lahir di Ambon saudara. Tapi kegerakan Allah yang menggoncang Indonesia sampai ke luar negeri lahir dari Surabaya. Setiap kali saya injakan kaki di tempat ini saya cemburu rohani dengan saudara. Dan salah satu gereja yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa berkat bagi bangsa-bangsa adalah Victory. Tepuk tangannya nggak sampai 50%. Masalah banyak terjadi, bukan berarti kita nggak ada urapan. Justru karena ada urapan, masalah banyak terjadi. Persoalan banyak terjadi karena setan cemburu dengan kita. Ketika Anda ikut Tuhan sungguh-sungguh, Pak Gembala, jemaat di tempat ini menjadi target daripada kerajaan kegelapan. Pengembalaan di tempat ini menjadi target daripada kerajaan kegelapan. Tapi Tuhan berkata begini, bahwa tidak ada satu rambut pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Akan ada God's protection dan kingdom protection. Masuk di 7 tahun berikutnya, I don't know, saya nggak tahu perjalanan yang ketika terjadi sekarang dengan bangunan seperti yang sekarang ini. I don't know apa yang sedang terjadi. Ya, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Tuhan berkata begini, ketika proses itu mulai terjadi, dihitung mulai dari tahun, apakah ini sudah 7 tahun. Tapi mulai dari periodik 7 tahun kedua, Tuhan kasih tahu kepada saya bahwa gereja ini akan punya tanah 1.100 meter persegi. Kok nggak ada yang... Aku akan mengirimkan 2 pengusaha yang benar-benar jadi bendaharaku untuk menolong, membangun. Tidak akan seperti 7 tahun berikutnya, 7 tahun yang lalu, tapi Tuhan akan berikan orang-orang yang tepat. 2 orang akan diberikan di 7 periode, di periode kedua,
di 7 tahun kedua, dan Tuhan akan berikan orang ini, dan akan membangun dengan sangat cepat. 3 lantai setengah akan dibangun. Gereja itu akan 3 lantai setengah. Yang depan ini berapa meter persegi ya Pak? 1000? Kali ini agak kecil ya, tapi naiknya lebih tinggi. 1-2 itu angka 12, angka pemerintahan Allah. Angka 12 itu angka pemerintahan Allah. 12 murid Yesus, 12 suku Israel, 12 kali 2 itu adalah 24. 24 itu adalah gambaran daripada pemerintahan Allah, double pemerintahan Allah. Dan gereja ini akan masuk di masa di mana kita akan mengalami yang namanya urapan Yusuf. Nanti belajar daripada Yusuf. Bagaimana Yusuf mempersiapkan diri di tengah-tengah kelimpahan. 7 tahun berikut adalah masa kelimpahan. 7 tahun sekarang adalah masa persiapan. Ada yang dilepasin Pak. Nggak hilang. Nggak ada yang hilang. Kita lepasin, nggak ada yang hilang. Karena Tuhan simpan yang lebih terbaik. Ketika Abraham Tuhan mengatakan, serahkan Ishak. Apa Tuhan ambil Ishak? No. Abraham dengan sukacita dan berkata begini, aku akan pergi sembayang, aku akan pergi menyembah Tuhan. Dan Alkitab katakan ketika Abraham mau bunuh Ishak, Tuhan berkata jangan sentuh. Ada domba di sana yang tersangkut dalam belukar. Ingat domba nggak pernah main di gunung. Tapi itulah Yehova Jireh, Tuhan selalu menyediakan. Dan dari situ Tuhan mulai berkati Abraham. Engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuki. Dari situ berkat Abraham mulai turun kepada Ishak, mulai turun sampai kepada Yusuf. Dan Tuhan berkata begini, gereja ini akan sampai di periode tahun ke-7 yang kedua, masuk di dalam yang namanya masa kelimpahan. Nggak ada yang tepuk tangan bagi Tuhan. Dan ini sebuah guidance arahan yang akan Tuhan kerjakan. Ada banyak orang yang berkata kepada Pak Gembala, Ibu Gembala, aku enggak berdoa sih, katanya berdoa, aku kehilangan yang selama ini kita bangun bertahun-tahun. I don't know, saya enggak tahu. Yang selama ini kita punya, kok kehilangan? Kita enggak kehilangan. Itu namanya kita serahkan yang baik karena Tuhan mau beri yang terbaik. Haleluya. Dan tahukah saudara Tuhan enggak pernah berhutang kepada kita? 1 tetes keringat yang jatuh diganti berkali-kali lipat ganda. Dan hari ini saya ingin bicara sesuatu kepada Bapak Ibu bahwa kalau kita lihat apa yang sedang terjadi di bumi ini, apa yang sedang terjadi hari-hari ini, Alkitab katakan tanda-tanda kedatangan Tuhan itu terjadi gempa bumi di mana-mana, terjadi peperangan, deru-deru perang, terjadi kelaparan, terjadi sampar. Dan itu menjadi tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Sore hari ini saya ingin bagikan 3 peringatan mendesak. Saya sudah punya PPT, Bapak Ibu bisa lihat. Ada 3 peringatan mendesak yang harus Bapak Ibu dan saya perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. 3 peringatan mendesak ini juga Tuhan ingatkan kepada saudara. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Alkitab katakan begini, bahwa second coming, Yesus datang pada kali yang kedua, sesungguhnya aku datang segera. Kata segera itu artinya tinggal beberapa langkah lagi, sudah sangat mendesak. Dan mari saya beritahukan kepada saudara, ada 3 peringatan mendesak yang membuat saudara dan saya tidak bisa rapture. Ada 3 peringatan mendesak yang membuat saudara dan saya tidak bisa diangkat. Kata sesungguhnya aku datang segera. Kata sesungguhnya aku datang segera dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12. Itu mengidentifikasi kepada kita bahwa hidup kita ini punya waktu yang terbatas. Jadi Bapak Ibu akan lihat begini, kalau Yusuf harus menunggu 13 tahun Pak Gembala, kita tidak perlu tunggu 13 tahun. Sebab akan ada pressing yang membuat kita padat, cepat matang, cepat sempurna, dan buahnya manis. Proses waktu yang terjadi sekarang, yang datang bertubi-tubi kepada kita bukan karena kita kurang berdoa, justru karena kita banyak berdoa, masalah datang bertubi-tubi. Tapi kalau saudara nggak berdoa, ya masalah akan datang, tanpa doa pun masalah datang. Ada beberapa pekerja yang berkata, Pak Pendeta, kok kita ikut Tuhan masalah kok tambah banyak. Itu yang benar.
Kalau kamu ikut Tuhan kan gak ada masalah, kamu ikut Tuhan yang salah. Tapi kalau kamu ikut Tuhan dan masalah datang bertubi-tubi, itu Kristen yang benar. Saya nggak lihat Bapak Ibu senyum ke saya. Haleluya. Dari muka saudara penuh dengan masalah semua. Berarti Anda ikut Tuhan yang benar. Haleluya, kasih tahu kiri kanan. Mukamu penuh masalah, puji Tuhan. Selama ada Tuhan ada mujizat. Selama ada Tuhan ada jalan keluar. Jangan hidup seolah-olah kita masih mempunyai waktu yang tanpa batas. Ini Alkitab katakan, aku datang segera. Sekarang ini ada orang yang tadi Pak Gembala katakan, ada orang yang meninggal umur 66 tahun. Itu rapture pribadi. Dan kita sebagai gembala bukan punya otoritas untuk menentukan orang masuk surga atau neraka. Ya, kita nggak punya otoritas itu. Kita biasa gembala ditanyain, ini orang mati masuk surga atau neraka. Saya selalu tegur para pejabat-pejabat saya, kalau khotbah di depan di orang meninggal, jangan katakan orang ini akan masuk surga. Jangan. Kamu nggak tahu kehidupannya mabuk-mabukan, kehidupannya penuh dalam perzinahan. Terus kalau mati berhibur jemaat akan masuk surga. Khotbah kepada yang hidup, jangan kepada yang mati. Yang mati ya sudah tinggal dikuburkan. Khotbah kepada yang hidup supaya jangan mengulangi dosa yang sama. Atau hidup mengikuti contoh hidup teladan iman yang dia tinggalkan. Legacy, rohani yang dia tinggalkan. Nah saudara perhatikan baik-baik, jangan hidup seolah-olah kita masih mempunyai waktu yang tanpa batas. Artinya kita punya waktu yang terbatas. Itu berarti hal pertama yang saudara dan saya harus perhatikan. Dan ini semua orang melakukan. Gembala melakukannya, pekerja melakukannya, saudara jemaat melakukannya. Orang-orang yang di luar sana, di luar Tuhan melakukannya. Kalau kita masih melakukan ini, salah satu tanda seseorang tidak bisa diangkat oleh Tuhan adalah tanda istri Lot. Tanda istri Lot adalah suka melihat ke belakang. Tuhan utus 2 malaikatnya datang ke Sodom, datang kepada keluarganya Lot untuk berkata keluar dari Sodom dan Gomora sebab Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora dengan menurunkan api. Kemudian saudara, orang-orang Sodom datang untuk berkata kepada Lot, serahkan orang-orang itu kepada kami supaya kami pakai. Terjemahan asli berkata supaya kami lecehkan mereka. Lecehkan dalam hal ini dalam hal seks. Bayangkan orang-orang ini punya pikiran, jadi LGBT itu bukan baru terjadi abad 20. LGBT udah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan Alkitab berkata begini, dengan kuasa Allah mereka dibutakan, lalu Lot membawa 2 anaknya dengan istrinya keluar. Saudara, ketika mereka keluar dari Sodom dan Gomora, tubuh mereka keluar. Tubuh Lot keluar, tubuh 2 anaknya keluar, tubuh istrinya keluar. Tapi hatinya istrinya enggak keluar. Saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tubuh kita keluar dari dosa, tapi jangan sampai jiwa kita masih ingat hal yang dulu. Masih ingat kesenangan yang dulu. Masih ingat kegagalan yang dulu. Masih ingat kita punya trauma di masa lalu. Tubuh kita keluar, tapi bebannya kita ambil. Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 12 ayat yang pertama berkata begini. Dikatakan begini, beban dan dosa. Jangan sampai itu menjadi beban dan dosa. Beban bisa jadi dosa. Dosa pasti beban. Orang pinjam uang di saudara 1 miliar, nanti katanya 3 bulan kembalikan. Ternyata ketika 3 bulan, maaf kalau ketemu di gereja, kamu katanya bilang 3, aduh maaf ya lupa. Lupa. Padahal nggak lupa, pura-pura lupa. 3 bulan kemudian, kok sudah nggak kelihatan di gereja. Di telepon bunyinya 3 kali diangkat. Aduh sorry tadi saya sibuk. Telepon lagi minggu depan bunyi berdering lagi nggak angkat. Telepon lagi minggu berikutnya. Nomor yang Anda tuju sudah tidak dapat dihubungi. Hilang. Ya. Saudara suka melihat ke belakang. Alkitab berkata di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Matius pasal 6 ayat yang ke-21, hati seseorang akan mengikuti apa yang berharga baginya. Tubuh istri Lot keluar, tapi di Sodom dan Gomora dia punya kekayaan, dia punya nama besar. Lot itu pertama kali datang di pintu gerbang Sodom, kemudian dia masuk jadi warga negara Sodom, kemudian beberapa tahun kemudian dia jadi pemimpin di Sodom.
Dia jadi pemimpin di Sodom dan Gomora. Dan saudara tahu bahwa dia kaya, dia diberkati saudara. Dia pisah dari Abraham, kambing dombanya begitu banyak, dia diberkati. Dan istrinya mikir bagaimana mobilku, bagaimana rumahku, segalanya ada di sana. Itu fasilitas, tapi membuat dia berbalik. Padahal firman Allah berkata, jangan menoleh ke belakang. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan mau jadikan keluarga Lot ini miskin? Tidak. Tuhan sedang ajarkan kepada keluarga ini dan ajarkan kepada kita. Ketika Tuhan suruh kita keluar dari dosa, keluar dari kelemahan, keluar dari keterbatasan kita. Kalau Tuhan yang suruh, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Masa lalu kita itu sudah jadi sejarah. Di belakang kita ini sudah jadi sejarah. Hari ini kita hidup untuk bertahan. Tapi masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Dan masa depanmu sungguh ada, harapan tidak akan pernah hilang. Tuhan tidak pernah merancang yang jahat bagi kita. Tuhan selalu merancang yang terbaik. Tapi di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Wow. Ingat ketika Yesus usir setan dari seseorang, dan setan itu berkata, mari kita keluar. Tapi beberapa tahun kemudian setan berkata, mari kita kembali ke rumah lama kita. Setan tidak berkata mantan rumahku, setan berkata rumah lamaku. Dan ketika setan kembali, rumah itu bersih, tertata rapi, tapi tidak diisi. Kemudian dia mengajak 7 roh yang lebih jahat. Ingat bahwa setan bisa, Tuhan pakai seseorang, tapi setan juga bisa pakai seseorang. Apakah Anda dipakai Tuhan atau Anda dipakai setan? Jangan lihat kiri kanan, saya khawatir kalau kita lihat kiri kanan. Ya. Bagaimana cara taunya seseorang dipakai setan? Mulutnya, gosipnya, itu nyelekit di hati. Ya. Nunjuk orang dengan bibir, tapi ketika orangnya balik lihat dia, Shalom Ci, apa kabar? Selamat sore, kata bibirnya lagi saudara. Ya. Orang bisa dipakai Tuhan, bisa dipakai setan. Haleluya. Amin. Dan Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Dan firman Allah berkata kepada istri Lot, jangan melihat ke belakang kepada kehidupan lama. Bisa di next. Jangan melihat ke belakang. Melihat ke belakang kepada apa? Kehidupan lama. Boleh kembali ke PPT. Ya. Jangan melihat kepada kehidupan lama. Jangan melihat kepada dosa. Jangan melihat kepada kebiasaan buruk. Jangan melihat kepada kesenangan dunia dan ikatan masa lalu. Jangan hanya meninggalkan Sodom dengan tubuh kita. Pastikan hati kita juga sudah meninggalkannya. Saya punya teman. Bertobat sama-sama dengan saya. Dia seorang peminum. Dan juga drugs juga dia dulu. Tapi kemudian bertobat sungguh-sungguh. Kita bertumbuh sama-sama. Satu waktu saya ketemu dia. Saya lihat, loh, ini teman saya. Jalan, waktu saya pergi pelayanan di kota itu, saya lihat dia jalan dengan teman-teman udah mabuk saudara. Saya tuh coba lihat, ini teman saya atau bukan, karena saya tahu ketika saya pisah dengan dia, dia lagi on fire dengan Tuhan. Dan ternyata itu teman saya. Saya datang dan saya katakan, bro, kamu ngapain? Dia lihat saya langsung dia katakan, Pak Pendeta, saya lagi mabuk Pak Pendeta. Berani ngaku mabuk di depan Pak Pendeta. Dia masih pegang bahu saya sambil masih miring teman-temannya. Karena tahu saya pendeta. Karena itu kota kalau lihat pendeta langsung mabuknya hilang. Tapi ini karena teman masih ngaku. Pak Pendeta, saya mabuk Pak Pendeta. Seluruh teman-teman yang tahu ini pendeta langsung lari semua saudara. Saya katakan, kenapa kamu mabuk? Dia katakan, masalah terlalu berat. Saya berdoa terlalu lama dan Tuhan gak jawab saya. Jadi saya mabuk untuk menghilangkan stres. Ada di sini yang mabuk untuk menghilangkan stres. Ya. Dia mabuk menghilangkan stres. Dan saya tanya, berapa lama kamu lakukan ini? Sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu. Kamu gak pernah ibadah? Saya sudah gak ibadah. Saya gak sudah tahu lagi berkata-kata dengan bahasa roh. Saya sudah gak tahu lagi nyanyi tepuk tangan. Saya setiap hari Minggu pergi mabuk dengan teman-teman. Saudara, saya katakan kamu ikut saya.
Saya ajak dia ke hotel, di lobi hotel, kemudian saya doain dia. Dia nangis air mata, air ingus, air mata. Saya katakan mulai hari ini kamu bertobat. Saya jadi pendeta, kamu jadi pemabuk. Sampai kapan? Pulang, masalah itu ada masa expire-nya. Masalah itu ada masa berhentinya. Masalah itu tidak datang kekal dalam hidupmu. Kalau kamu cari Tuhan, selama ada Tuhan ada mujizat. Selama ada Tuhan ada jalan keluar. Selama ada Tuhan ada pertolongan. Selama ada Tuhan ada kekuatan. Selama ada Tuhan ada kehidupan. Hari ini dia teleponnya, Pak Pendeta, saya sudah gereja. Saya sudah on fire lagi dengan Tuhan. Saya ajak anak saya 3, istri saya ajak ke gereja. Istri saya yang bingung, kamu 5 tahun gak pernah ke gereja, sekarang bangun pagi-pagi. Dia katakan, saya gak mau jadi pemabuk, saya mau jadi pendeta seperti teman saya. Karena gembalanya itu teman saya katakan, tolong ini follow up. Anak Tuhan jadi pemabuk. Dia melihat ke belakang. Katanya Tuhan lama nolong dia. Jangan hanya meninggalkan Sodom dengan tubuh kita. Pastikan kita juga sudah meninggalkannya. Satu waktu saya diminta pergi doakan teman saya, teman pengusaha, seorang yang diberkati Tuhan. Saya beberapa kali datang ke kantornya itu lantai 35 kalau nggak salah. Naik, kemudian waktu saya sampai dia katakan, Pak Pendeta, nggak lihat kantor saya berubah. Saya bilang, iya kenapa dulu meja Bapak di sana, kenapa pindah di sini? Oh saya panggil orang, Feng Shui. Saya tuh kaget. Saya tanya, kenapa Bapak panggil orang Feng Shui? Dia jawab sama dengan teman saya yang jawab, Tuhan jawab lama. Tuhan jawab saya lama Pak. Jadi saya panggil orang Feng Shui. Lalu saya katakan kepada dia begini, apakah berkat itu ditentukan dengan posisi Bapak pindah meja? Dia kaget dengan pertanyaan saya seperti itu. Berkat tidak ditentukan dengan posisi meja, berkat ditentukan dengan posisi hati Bapa dengan Tuhan. Dia berdiri di meja sampai kepalanya tertunduk. Dan saya katakan terserah Bapak. Tapi ketika Bapak percaya, selain daripada Yesus, proses persoalan akan datang lama dalam hidup Bapak. Hari ini saya dengar teman saya itu, dia kena hutang bank dan dia kena stroke. Hati saya sedih. Ketika Anda serahkan sesuatu bukan kepada Tuhan, maka sebenarnya saudara sedang mengikat diri saudara, mengikat jiwa dan mengikat roh dengan kuasa kegelapan. Melihat ke belakang artinya Anda menyerahkan diri kepada kuasa kegelapan. Tuhan tidak pernah membawa kita mundur, Tuhan selalu membawa kita maju. Tuhan membawa kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dari ketidakberhasilan kepada keberhasilan yang luar biasa. Dari kelemahan kepada kekuatan. Dari yang tidak apa-apa, punya segala sesuatu. Dan Tuhan tidak mau kita balik ke belakang. Mungkin kita punya masa lalu yang gemilang. Tuhan juga gak mau kita lihat yang gemilang di belakang. Karena yang di depan lebih gemilang. Mungkin kita punya masa kelam yang begitu menakutkan. Trauma yang begitu menakutkan. Tuhan gak mau kita lihat ke belakang. Tuhan mau kita jalani hari ini dan natap hari esok dengan penuh harapan. Saya mau dengar tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dulu. Amin. Ada banyak pendeta Pak, teman-teman saya. Mereka ngomong Pak Luther, saya rasanya mau berhenti pelayanan. Kenapa? Cicilan mobil, mikir cicilan mobil, mikir cicilan rumah. Anak-anak kuliah, belum pikir jemaat yang cerewet, belum pikir jemaat yang bilang pendeta begini, waduh kita stres Pak. Ya, rasanya mau tinggalkan pelayanan. Terus saya lihat dia dan saya katakan gini, Pak tahu nggak Bapak tuh orang diurapi. Hah? Kenapa Bapak bilang saya orang diurapi? Saya lagi banyak masalah. Selama mata Bapak tertuju kepada Tuhan dan serahkan masalah Bapak kepada Tuhan, maka selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan. Haleluya. Ingat pendeta juga bisa stres. Pendeta bukan malaikat. Betul Pak Gembala? Haleluya. Saya biasa ngomong ke jemaat begini Pak Gembala. Biasanya kita hari kerja kan hari Minggu. Kalau di gereja lokal ini 2 kali servis. Tempat saya 3 kali servis.
hari Senin itu kita libur. Saya selalu ngomong ke jemaat pekerja, ampuni hambamu ini, saya bukan malaikat, jadi saya juga butuh waktu dengan istri saya. Saya waktu-waktu juga bercengkrama dengan anak-anak saya, dengan cucu saya. Saya sudah punya cucu sekarang. Ya, ini udah opa, engkong sekarang. Ya, saya juga punya waktu dengan. Awal-awalnya Pak Gembala minta maaf hari Senin, oh ya sudah nggak apa-apa. Tapi bilang ulang-ulang, lama-lama mereka ngerti kalau hari Senin jangan telepon Pak Gembala. Selasa sampai Minggu boleh kita kuras tenaganya. Tapi Senin kasih Pak Gembala libur dengan keluarga. Amin. Anda harus sayang gembalamu. Haleluya. Karena jemaat itu jerawat pun minta gembala doain supaya kering hari itu. Ada yang datang yang baru nikah datang tanya kepada saya, Pak Pendeta, ini ibu-ibu muda datang tanya kepada saya, Pak Pendeta, kira-kira saya ini mau punya anak berapa? Langsung mata saya pelototin dia dan saya katakan, kamu jangan tanya saya, tanya suamimu. Ada yang datang tanya ke saya. Alkitab memang berkata, kitab Amsal berkata, orang benar tahu segala sesuatu. Tapi yang begitu-begitu jangan tanya ke gembala. Jangan tanya ke gembala, tanya ke suaminya. Ya, masa tanya, Pak Gembala saya mau punya anak berapa? Tanya ke suamimu, jangan tanya ke saya. Ya, jangan lihat ke belakang Bapak Ibu. Banyak yang lihat ke belakang sehingga kita selalu bawa beban kuk palsu dalam hidup kita. Yang kedua yang kita belajar, pelita tanpa minyak. Nanti baca Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tapi ini bicara tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saudara, yang sebelah kiri saudara itu bijaksana, yang kanan bodoh, gadis tanpa ada namanya. Gadis bicara tentang gereja yang bodoh, gereja bijaksana. Hari-hari terakhir kita boleh duduk di tempat ini, tapi ada 5 gadis yang bodoh, ada 5 gadis yang bijaksana. Saudara, iman itu tidak bisa dipinjam. Yang bijaksana itu artinya prepare, mempersiapkan minyak. Minyak itu gambaran iman. Iman itu harus dipersiapkan, saudara. Iman itu nggak bisa dipinjam. Iman itu harus dibeli. Jadi harus ada harga, harus ada nilai yang kita keluarkan untuk kita punya iman. Bagaimana harganya? Harus baca Alkitab. Bapak Ibu jangan punya iman untuk didoakan gembala terus. Nggak ada yang amin. Jangan punya iman untuk dinubuatkan terus. Saya tahu panggilan saya, tapi saya juga mau ngajar jemaatnya dewasa. Sehingga tidak sentral bergantung kepada pendeta atau bapak gembala atau ibu gembala. Atau tidak bergantung kepada hamba-hamba Tuhan tertentu. Sekalipun itu karunia yang harus dipakai untuk membangun jemaat. Tapi mimbar ini kudus. Saya perlu ajarkan jemaat supaya hanya bergantung kepada Tuhan. 5 gadis bodoh mungkin bergantung kepada orang lain. Mereka tidak bergantung langsung kepada pencipta mereka. Mereka tidak mempersiapkan diri baca Alkitab. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan ketika mempelai belum datang, mereka berkata kepada gadis bijaksana, pinjam dulu 100. Pinjam dulu minyakmu. Dan gadis yang bijaksana berkata, untuk kami pun gak cukup. Karena memang iman gak bisa dipinjamkan. Haleluya. Kita dipanggil diselamatkan oleh Tuhan ini untuk believe Jesus. Kata believe itu dari bahasa Yunani dipakai kata pistis. Pistis itu artinya bergantung kepada sesuatu. Kalau Bapak Ibu jatuh di jurang yang dalam, maka ketika tangan Bapak Ibu pegang satu akar yang kuat, maka saya percaya tidak ada seorang pun yang mau melepaskan tangannya dari akar yang kuat itu. Karena kalau dia lepaskan tangannya, maka dia akan hancur di bawah. Itu pistis, bergantung kepada sesuatu. Tapi akar kata dari pistis itu adalah pistewo. Pistewo itu bukan kita yang pegang Tuhan, tapi Tuhan yang pegang kita. Jadi iman itu artinya ini Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Jadi ketika saya berkata saya percaya, itu artinya Tuhan yang pegang kendali atas keluargamu, atas bisnismu, atas keuanganmu, atas masa depanmu, atas kesehatanmu, atas pelayananmu. Kalau Tuhan yang pegang kendali, Anda aman. Anda aman. Saya punya salah satu koko saya ini dia gembalakan jemaatnya di
Pontianak di sana, Kuala Buyan. Kuala Buyan itu kalau dari Pontianak, dari Pontianak kita naik mobil itu 8 jam. 8 jam itu lewat hutan, kemudian setelah di pinggir baru naik speed 45 menit sampai ke pulau kecil namanya Kuala Buyan. Ya. Dan ketika dia sampai di sana, dia sama istrinya lupa beli anaknya punya susu. Dan di pulau itu tidak ada toko yang jual susu yang anaknya minum. Jadi malam kemudian istrinya tanya kepada suaminya, kamu nggak beli susu untuk anaknya? Iya, anaknya nangis. Lalu malam itu mereka ambil kaleng kosong, kemudian mereka berlutut di meja makan, lalu mereka berdoa minta mujizat supaya kaleng susu itu terisi penuh. Lalu mereka berdoa 1 jam menangis, Tuhan isi kaleng susu ini karena anak menangis terus. Digendong, ditaruh di kamar sama mamanya tetap nangis. Dan 1 jam ketika mereka buka mata, mujizat terjadi. Yang terjadi adalah kaleng susu itu tetap kosong. Mereka berdoa lagi tambah 1 jam lagi, menangis tambah keras lagi. Ketika buka mata, kaleng susu masih kosong. Mereka tambah lagi, jadi berdoa dari jam 10 sampai jam 1 subuh. Tiba-tiba setelah mereka selesai par 3 1 jam itu, ada orang yang ketok pintu. Ada ibu-ibu tetangga yang jaraknya 150 meter dari rumahnya. Pak Pendeta, Tuhan suruh saya antar susu ini ke rumah Bapak. Suami istri ambil susunya cepat-cepat karena sudah doa 3 jam lupa minta terima kasih. Tutup pintu bikin susu, anaknya udah nangis 3 jam lebih. Mereka bikin susu, anaknya tidur. Pagi-pagi mereka bangun jam 6 berdoa, kemudian suaminya pegang tangan istrinya, ayo kita pergi ke rumah ibunya, minta terima kasih, tadi malam lupa minta terima kasih. Pegang tangan berdua pergi, ibunya lagi sapu depan rumah, ibu terima kasih. Tadi malam ibu sudah tolong kami, sudah antar susu 1 kaleng ke rumah kami. Ibunya tuh liatin Pak Gembalanya heran. Lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, lihat dari ibu gembala dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan dia berkata begini, tadi malam saya nggak kemana-mana Pak. Tadi malam di rumah, anak saya ulang tahun. Kami rayain ulang tahun sampai jam 11. Kemudian kami tidur. Saya panggil suami. Dan dia katakan nih, Pak Pendeta datang minta terima kasih, katanya saya antar susu jam 1 malam ke rumahnya. Lalu suami istri ini saling lihat. Ternyata yang tadi malam antar itu malaikat menyerupai ibu ini. Sekali-sekali Pak Gembala bisa undang itu kok Samson. Samson kenal ya? Kenal ya. Jadi itu kakak perempuan saya, punya suami, punya koko. Jadi kakak perempuan saya, suaminya itu gembalakan di Kendari, itu punya koko. Ya. Iman itu nggak bisa dipinjamin. Iman nggak bisa dipinjamin. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Orang tua rohani saya namanya Bapak Pendeta Frankie Utana. Itu suka naik mobil jeep, naik ke gunung, malam-malam lihat matahari tenggelam. Nah, satu waktu beliau naik dengan anak-anak di rumah, anak-anak didiknya, naik ke atas gunung, tiba-tiba waktu mundur, ban belakangnya itu masuk ke dalam jurang. Kemudian mereka berdua lompat turun dari mobil, hari sudah jam 7 malam. Tidak ada signal. Kemudian mereka duduk di samping mobil itu, gelap, nyamuk datang dan sebagainya. Kemudian Tuhan ingatkan kepada hamba Tuhan ini, minta malaikat untuk menarik mobilmu ke tengah-tengah lagi. Kemudian dia berkata kepada anak didiknya, ayo sepakat dengan Om, kita doa. Tuhan, aku minta malaikatmu hari ini tarik mobil saya ke tengah-tengah lagi. Supaya bannya tidak jatuh ke dalam jurang. Ada satu kekuatan ketika doa dinaikkan dengan iman. Ada satu kekuatan yang mereka lihat dengan mata. Di tengah-tengah samar-samar mulai tidak bisa kelihatan. Ada satu kekuatan yang tarik mobilnya itu sampai ke tengah-tengah jalan. Tanpa ada bantuan alat. Kuasa Allah masih bekerja sampai hari ini. Para malaikat masih bekerja sampai hari ini. Mujizat masih terjadi sampai hari ini.
tidak ada iman, tidak ada mujizat. Tidak ada iman, tidak ada pertolongan. Kekristenan tanpa iman itu sama dengan gadis-gadis bodoh yang tidak bisa menikmati kerajaan Allah. Kita boleh ada di gereja, tapi kita nggak nikmati kerajaan Allah. Pintu tertutup. Dan sang raja berkata, kamu hamba yang jahat dan kamu hamba yang tidak setia. Tidak punya iman, kita dibilang orang jahat dan orang yang tidak setia. Bergantung pada orang lain, pelita hampir padam, minyak habis. Kita harus kenal Tuhan secara pribadi, kita harus mengalami yang namanya encounter with God. Persiapan pribadi itu pelita menyala, terang, minyak tersedia. Persiapan yang baik membuat seberapa kita sanggup. Kasih tahu kiri kanan, persiapanmu yang baik membuat seberapa kita sanggup. Tuhan datang itu lihat bagaimana apakah Anda believe Jesus. Ketika dalam pergumulan, dalam persoalan, Bapak Ibu harus tahu begini, kalau kita jadi orang Kristen, maka masalah akan datang bertubi-tubi kepada kita. Kita berdoa sungguh-sungguh, baca Alkitab sungguh-sungguh, hidup dalam kekudusan. Bukan berarti nggak ada masalah. Masalah, satu neraka serang saudara. Dan tujuan satu neraka serang kita bukan menghancurkan kita. Untuk membuktikan bahwa Tuhan yang menyertai kita itu hidup, dia Immanuel. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai kita forever and ever, kekal selamanya. Amin. Mempelai datang, song-songlah dia. Matius 25 ayat yang ke-6. Saat waktunya tiba, tidak ada lagi waktu untuk meminjam persiapan orang lain. Jadi sebenarnya kekristenan itu adalah persiapan pribadi kita. Kita selalu tergantung dengan iman orang lain. Oh, imannya hebat, imannya kuat. Bagaimana dengan kita? Ketika orang itu tidak mendoakan kita, apakah kita masih strong? Apakah kita masih kuat? Ataukah kita lemah? Ataukah kita di bawah arus? Ikan yang paling mahal, yang paling enak itu ikan yang menantang arus. Ikan salmon. Jadi saya nggak terlalu senang ada yang berkata, kita ikut arus saja. Itu ikan yang lemah banget. Itu orang Kristen yang lemah banget. Orang Kristen yang kuat itu menantang arus. Lama-lama ketemu dengan sumber arus. Berapa banyak di sini adalah orang Kristen yang menantang arus? Dari muka Anda lihat saya, Anda orang Kristen yang menantang arus. Haleluya. Saya paling senang nonton itu National Geography. Karena saya lihat karakter binatang itu selalu tough. Selalu punya karakter yang tersendiri, tough. Kita ada kalanya perlu belajar dari ciptaan Tuhan sekeliling kita. Supaya karakter kita juga tough. Karunia tanpa karakter akan membuat kita seperti Raja Wali yang patah sayap sebelahnya. Karunia membawa kita naik tinggi. Tapi untuk menahan kita tetap di tempat yang tinggi adalah karakter. Karunia untuk membuka pintu-pintu, tapi untuk membuat supaya pintu tetap terbuka adalah karakter. Dan karakter itu adalah apa yang Anda bangun every day, every minute, setiap hari tanpa orang lihat. Ketika orang lihat, Anda tetap lakukan konsisten, Anda tetap mengasihi, Anda tetap berdoa, Anda tetap hidup dalam kekudusan, Anda tetap memberi, Anda tetap tersenyum sekalipun ada masalah. Karena Anda percaya bahwa Tuhan yang ada bersama dengan saudara tidak pernah meninggalkan kita, selalu menyertai kita. Gadis-gadis yang bijaksana itu adalah mereka punya persiapan pribadi. Bukan cuma pendeta yang bangun pagi berdoa. Tapi jemaat dan pekerja pun bangun pagi berdoa. Amin. Makanya dikatakan umat yang layak. Umat yang layak, kata umat di situ dipakai bahasa Yunani itu adalah periosios. Periosios itu artinya satu-satunya milik kepunyaan Tuhan, harta kesayangan. Bahasa Yunaninya umat Allah itu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-5, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, itu adalah harta kesayangan, milik satu-satunya, kepunyaan Allah. Jadi Tuhan itu bukan punya alam semesta ini, satu-satunya kesayangan itu adalah Anda dan saya. Dan gereja harus mempersiapkan diri, bagian kita tuh mempersiapkan diri. Taruh tangan di dada, bagian saya mempersiapkan diri. Jadi hal pertama yang harus kita hati-hati adalah jangan nengok ke belakang. Yang kedua, jangan lupa persiapkan diri. Jangan lupa bangun pagi, baca Alkitab. Latih diri saudara. 21 hari itu membuat kita paten, tubuh akan ikut tanpa absen satu hari pun. Kalau baca Alkitab, baca 21 hari tanpa absen satu hari pun. Hari ke-22, nggak usah didorong-dorong. Harusnya mimbar ini kita nggak lagi dorong-dorong, baca Alkitab ya, ayo doa ya, ayo memberi, sudah nggak perlu. Karena jemaat dewasa sendiri.
Jemaat sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Dan ada yang namanya kedewasaan karakter yang tough yang dia lakukan. Sehingga kita membangun sebuah landasan seperti landasan pacu untuk sorga intervensi bumi. Karena gereja ini adalah perwakilan Tuhan. Dan Victory adalah salah satu gereja yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi be a role model bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Ketika kita mulai persiapan yang baik. Karena persiapan yang baik membuat seberapa kita sanggup. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah pertobatan yang datang terlambat. Jadi jangan menunda pertobatan. Jadi ketika kita dengar firman Tuhan tegur kita bertobat. Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Jadi kalau ini saya berjalan kepada kegelapan, saya dengar firman, berhenti, lalu berbalik 180 derajat, jangan 360 itu kembali ke tempat. Membelakangi kegelapan, berjalan kepada terang, kita dilingkupi terang, hidup dalam terang, jadi anak terang, berkata-kata dalam kebenaran, berpikir dalam kebenaran, hati holiness, hati suci. Jadi jemaat yang sehat itu jemaat yang dengar firman langsung bertobat, bukan berobat. Jemaat yang sehat itu adalah jemaat yang datang dan minta Tuhan, ujilah aku Tuhan. Daud minta loh, uji aku Tuhan, coba aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Hebat. Kita ini nggak bisa dengan Tuhan nggak boleh ada topeng. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Ibrani 12 ayat 17, sebab kamu tahu bahwa setelah ia, bicara tentang Esau, setelah itu ketika ia mau mendapat berkat itu, ia ditolak. Esau diberikan 1 kali kesempatan, bukan 2 kali kesempatan. Karena ia tidak mendapat kesempatan untuk bertobat. Sekalipun dengan mencarinya, ia berusaha mendapatkannya dengan air mata. Ketika dia jual hak kesulungannya untuk sepiring kacang merah, untuk kesenangan dagingnya. Kesenangan daging itu ada orang jual diri untuk seks. Ada orang jual diri untuk kesenangan daging. Saya pergi ke satu kota, salah satu pekerja ajak saya lunch, Pak Gembala, kemudian dia cerita Pak Pendeta, di tengah kami itu ada salah satu pekerja, anak putrinya masih SMA kelas 2, cantik sekali. Orang tuanya sederhana, anak itu udah minta beli handphone, papanya dan mama bilang gak ada uang. 3 bulan kemudian dia pulang pada masa itu dengan iPhone 15. iPhone itu kan 24 juta sampai 25 juta. Kemudian orang tuanya kaget, orang tuanya tanya, kamu dapat uang dari mana? Anaknya jawab, ada yang berkati saya. Pakai bahasa rohani lagi, ada yang berkati saya. Mamanya itu gelisah. Orang tuanya gelisah, kemudian anak-anak muda itu minta tolong, coba cari tahu anak ini kalau pulang sekolah kemana. Kemudian kedapatan pulang sekolah, ada om-om yang parkir depan sekolahnya, naik ke mobil, dibawa ke hotel. Jadi dia jual dirinya, lalu janji dapat handphone dan sebagainya. Saudara, ada kalanya firman itu ada kalanya mesti agak seperti pedang untuk mengingatkan kita kalau kita punya anak-anak gadis yang cantik. Hati-hati. Bapak Gembala dan Ibu Gembala punya 3 gadis yang cantik. Haleluya. Saya punya anak gadis umur sekarang yang paling kecil 25 tahun. Dia berapa bulan yang lalu, ini kan karena nggak ada dia di sini. Dia masuk ke ruangan saya di kantor. Dia tanya, Papa, Cece sudah bisa berteman? Saya cuma liatin dia, nggak jawab satu kata pun. Papa, Cece sudah bisa berteman? Saya cuma liatin dia. Dia tanya lagi 3 kali, Papa, nadanya suaranya naik, Cece sudah bisa berteman? Kemudian dia keluar dari kursi, dia dorong kursi depan saya agak kencang, karena papanya nggak jawab. Dia bilang ke mamanya, aku tanya papa sampai 3 kali, aku bisa berteman, papa diam ma. Mamanya bilang, tunggu waktunya papa jawab. Saya ngomong dengan anak perempuan, kamu kalau berteman, jaga keperawananmu karena itu adalah tanda covenantmu kepada suamimu. Gak ada yang amin karena sudah nikah semua. Berkat yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali
Dan Esau menyesal. Menyesal selalu datang terakhir. Kalau menyesal datang awal, itu pendaftaran, saudara. Kita ini selalu menyesal terakhir. Karena kita nggak pikir dari awal. Kita itu harus pikir dari awal. Setiap tindakan kita, satu waktu nanti kita akan ada dua takta. Pertama bema. Bema itu ketika trompet terakhir bunyi, maka kita yang hidup kudus terangkat di awan-awan, namanya rapture. Ketika kita rapture di atas, ada satu takta namanya bema. Tuhan duduk di sana dan berikan reward kepada kita masing-masing. 1 mahkota, 2 mahkota, 3 mahkota, 4 mahkota, ada yang dapat 5 mahkota. Ada yang dapat tanggung jawab nanti satu waktu ketika selesai masa antikris, kamu akan jadi wali kota, kamu jadi bupati, kamu jadi gubernur, kamu jadi apa, kamu jadi RT, kamu jadi RW. Dikasih semua, reward dikasih. Berdasarkan semua yang saudara lakukan, pertobatan demi pertobatan. Pertobatan kita tuh reward, naik menjadi material di hadapan Tuhan. Untuk membangun rumah kita di sorga. Wow. Takhta yang kedua itu adalah takhta penghakiman. Takhta penghakiman itu hanya kepada orang berdosa dan setan-setan yang dilemparkan ke dalam dapur api dan lautan api. Saya doa supaya Bapak Ibu dan saya berharap untuk ketika trompet berbunyi, yang tinggal cuma kursi-kursi ini. Kesaksian saya tutup, saudara. Di rumah saya itu, tadi saya lupa kasih video tentang gempa Maumere. Itu asisten saya di rumah itu, anak Maumere. Ketika terjadi gempa, dia telepon mama dan papanya, nggak bisa dihubungi. Dia nangis seharian. Panggil saya, papi, panggil istri saya, mami. Mami. Karena saya lagi pelayanan di Jakarta 2 hari yang lalu. Ya, pelayanan Serpong dan pelayanan Jakarta. Dia nangis, saudara. Ya. Dia nggak bisa hubungi papa dan mamanya. Kemudian istri saya telepon, kamu telepon dulu Risna. Kamu doain dia. Dia lagi nggak bisa hubungi papa dan mamanya. Saudara tahu, dia nggak bisa hubungi dan saya katakan gini, kamu melayani papi dan mami sebagai hamba Tuhan. Dan kamu melayani dengan sukacita, dengan luar biasa. Kamu dikasih reward sambil melayani di rumah, kasih reward juga untuk kuliah. Sekarang sudah semester 7, 8, sekarang lagi magang. Sebentar lagi kuliah. Ya. Pasti Tuhan akan jaga papa dan mamamu. Dia katakan, bisa hubungi siapa? Bisa hubungi kakak perempuan, tapi jauh papi. Sabar, mungkin hari ini tidak, siapa tahu besok, siapa tahu lusa. 2 hari kemudian, kabar dari orang tuanya, rumah di kiri kanan mereka, itu retak, itu roboh. Tapi rumah papa dan mamanya, gak ada retak sedikit pun. Kan aneh. Kan aneh. Aneh kalau misalnya bangunannya sama, kiri kanannya ada yang roboh, ada yang retak, tapi bangunan papa dan mamanya itu nggak ada retak sedikit pun. Dan mereka nggak ngungsi, mereka nggak lari. Masalahnya karena channelnya Telkomsel dan yang lain-lain terganggu saja sehingga nggak bisa ditelepon. Tuhan itu tahu melindungi orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya. Kalau Tuhan tahu melindungi Lot, melindungi Abraham, melindungi Yusuf, melindungi Ishak. Tuhan yang sama masih melakukan hal yang itu. Dia dulu, sekarang, selama-lamanya tetap sama. Tuhan kita nggak berubah. Yang berubah itu kita karena kita belum sempurna. Haleluya. Amin. Saudara lihat ada informasi, saudara. Ini informasi. Saya sebenarnya tadi lupa kirim video kepada Priscilla. Ya. Ada video yang saya ditunjukkan. Ya, ini kapalnya ini sedang sandar, saudara. Itu tangga naik ke kapal itu juga jatuh dengan orang-orang jatuh ke dalam. Nggak ada orang yang bisa ditolong karena bisa berenang, ada yang nggak bisa ditolong karena nggak bisa berenang. Dan tempat di sebelahnya itu, ya itu ruang tunggunya itu hancur, saudara. Itu jatuh menimpa orang-orang di dalam. Karena diambil dari kapal. Orang-orang di kapal teriak berdasarkan kepercayaan mereka. Ada yang teriak nama Yesus, ada yang teriak nama Tuhannya. Pokoknya mereka teriak. Saudara, dunia ke depan tidak akan jadi baik. Tuhan berkata, orang yang ada di peranginan jangan turun ke bawah. Orang yang ada di ladang jangan pulang ke rumah. Artinya masing-masing mempersiapkan dirinya.
Suami nggak bisa tolong istri. Istri nggak bisa tolong suami. Orang tua nggak bisa tolong anak. Tapi satu hal, Tuhan sanggup tolong kita semua. Karena itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Tetaplah berdoa dan berjaga-jaga. Persiapan yang baik membuat seberapa kita sanggup untuk menyambut kedatangannya. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Tuhan memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat dan ajaib. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.